Salam sehat Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, konten YouTube Edi Wijaya akan mengupas tentang banyak cara Buddha menolong siswanya. Dalam kondisi saat ini, banyak sekali orang yang mempertanyakan kemampuan Buddha menolong manusia. Kita bisa melihat beberapa contoh Buddha menolong manusia. Ini baru sebagian kecil yang bisa saya utarakan dalam konten yang singkat ini. Saya akan mengawali dengan membacakan kitab suci Dhammapada syair 192. Sukar untuk berjumpa dengan manusia yang mempunyai kebijaksanaan agung. Orang seperti itu tidak akan dilahirkan di sembarang tempat. Tetapi dimanapun orang seperti itu dilahirkan, maka keluarganya akan hidup bahagia. Yang pertama, Buddha menolong Angulimala dengan cara menyadarkan kesalahan perbuatannya, membunuh banyak orang. Sebelumnya, Angulimala adalah seorang pembunuh kejam. Berkat kekuatan cinta kasih Buddha, akhirnya Angulimala menyadari segala perbuatannya. Ambil sekilas kisah tentang Angulimala. Misalkan Angulimala telah banyak membunuh manusia. Dia kekurangan satu jari saja. Nah, suatu ketika dia bertemu dengan Buddha. Dan Angulimala berteriak keras kepada Buddha. Hai Purnama, berhenti kau! Berhenti! Dengan lembutnya, Buddha menjawab, "Aku sudah berhenti." Angulimala yang telah mengejar dengan segala kekuatannya, tetapi tak mampu mengejar Sang Buddha. Yang Sang Buddha katakan dia sudah berhenti. Hai Purnama, jangan berbohong! Kau belum berhenti! Aku masih terus mengejarmu! Berhenti! Dengan penuh cinta kasihnya, Buddha mengatakan, "Aku telah berhenti dari membunuh makhluk hidup. Kau yang belum menghentikan perbuatan membunuh makhluk hidup, berhentilah. Hentikanlah perbuatan itu." Angulimala mengerti kata-kata yang diucapkan Buddha Gotama. Akhirnya dia pun bersujud melepaskan semua senjata yang dipegangnya, dan dia memohon untuk diterima menjadi muridnya. Bapak, Ibu, sahabat muda, bagaimana Buddha menaklukkan Angulimala yang kejam dengan sifat cinta kasihnya, dan akhirnya Angulimala mencapai kesucian arhat. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana Buddha menaklukkan kekejaman Angulimala dengan cinta kasih. Selanjutnya, ketika Buddha menolong Kisah Gotami, Buddha menyadarkan Kisah Gotami akan ketidakkekalan hidup ini. Semula, Kisah Gotami tidak menerima akan kematian anaknya. Lalu dia memohon kepada Buddha untuk menghidupkan anaknya.
Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, dengan penuh kebijaksanaan, Buddha meminta kepada kisah Gotami. Gotami, mintalah segenggam biji lada dari rumah di keluarga yang belum pernah mengalami kematian. Berhasilkah? Banyak tempat, banyak wilayah, banyak desa dan kota dikunjungi, dimintai pertolongan oleh kisah Gotami. Tetapi semua pernah mengalami kematian anggota keluarganya. Dengan rasa sedih, dengan berat hati, akhirnya kisah Gotami menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengalami kematian. Akhirnya, dengan rasa sedih yang berat, kisah Gotami menemui Buddha dan bersimpu di kaki Buddha, memohon untuk diterima menjadi siswa beliau. Bapak, Ibu, sahabat muda yang berbahagia, Buddha menolong dengan segenap kebijaksanaannya agar kisah Gotami menyadari hidup dan kehidupan dicengkeram oleh ketidakkekalan. Akan melihat siapa berikutnya. Dan selanjutnya, Kema yang berasal dari keluarga kerajaan Magadha dan merupakan ratu dari Raja Bimbisara. Kema tak ingin bertemu dengan Buddha karena ia tahu Buddha tidak terlalu peduli dengan kecantikannya, dan ia sangat percaya diri akan kecantikannya. Bapak, Ibu, sahabat muda yang berbahagia, Raja selalu berusaha agar Kema mau mendengarkan khotbah-khotbah Buddha. Namun bagaimana? Tentu dengan berbagai macam cara. Akhirnya Raja bisa membuat satu momen agar Kema mendengarkan khotbah Buddha. Apa yang terjadi? Ketika Ratu Kema tiba di wihara, Buddha sedang memaparkan dharma kepada para pendengar. Dengan kemampuan batin yang luar biasa, Buddha membuat sebuah penampakan seorang gadis muda yang sangat cantik muncul, duduk tidak jauh dari dia, dan wanita cantik itu sedang mengipasi Buddha. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, Ratu Kema datang di ruang pertemuan itu. Dia membandingkan kecantikan dirinya. Ratu Kema merasa malu karena apa? Kecantikannya lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang mengipasi sang Buddha. Apa yang terjadi? Ratu Kema begitu memperhatikan dengan seksama gadis tersebut. Tiba-tiba kecantikan gadis itu mulai memudar sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Akhirnya Ratu melihat gadis itu menjadi tua.
jompo dan berubah menjadi mayat. Tubuhnya yang berbau busuk diserang belatung. Segeralah Bapak Ibu, Ratu Kema menyadari ketidakkekalan dan ketidakberhargaan kecantikan yang dimilikinya. Akhirnya, Ratu Kema menyadari ketidakkekalan jasmani tersebut. Selanjutnya, Ratu Kema memohon kepada Buddha agar diterima menjadi siswa beliau. Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, Buddha menolong orang lain dengan banyak cara, dengan banyak kebijaksanaan. Karena apa? Karena beliau ingin membuka mata batin manusia untuk melihat ketidakkekalan tubuh ini, dan juga beliau ingin siswanya mencapai penerangan seperti yang beliau capai. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bisa melihat berbagai macam cara Buddha membantu manusia, menolong manusia. Baik, kita akan ikuti kisah-kisah ini dalam episode berikutnya. Semoga kita bisa mendapatkan uraian Dharma yang lebih rinci lagi. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.